Om Swastiastu. Halo semuanya, nama saya Sankuria Putra Fretas dengan NIM 22055311103. Saya berasal dari kelas Korosi, Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Udayana. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bab 1 perjalanan singkat ke dalam dunia korosi. Saya mengambil referensi dari buku Microbiologically Influenced Corrosion atau Korosi Akibat Aktivitas Mikroba. Buku ini ditulis oleh Reza Jafahar Desti. Slide selanjutnya. Jadi apa itu korosi? Korosi adalah proses penurunan kualitas logam akibat reaksi kimia atau elektrokimia dengan lingkungannya. Korosi merupakan proses alami karena logam cenderung kembali ke bentuknya yang paling stabil, seperti oksida atau sulfida. Dan dalam aplikasi rekayasa, korosi dapat melemahkan struktur, mengurangi fungsi komponen, dan bahkan menyebabkan kegagalan serius jika tidak dikendalikan. Slide selanjutnya. Mengapa logam mengalami korosi? Jadi logam berasal dari biji yang stabil dan kita menambahkan energi untuk mengekstrasinya, namun logam murni menjadi logam murni. Ini sebenarnya berada dalam kondisi yang berenergi tinggi dan tidak stabil. Korosi terjadi karena logam secara alami berusaha melepaskan energi tersebut dan kembali ke kondisi stabil. Gaya pendorong utama ini adalah termodinamika. Slide selanjutnya. Dasar-dasar elektrokimia pada korosi. Korosi pada dasarnya merupakan proses elektrokimia. Untuk terjadinya korosi ada 4 komponen, yaitu anoda, katoda, elektrolit, dan jalur listrik. Pada anoda logam melarut, sementara di katoda terjadi reaksi reduksi. Reaksi ini berlangsung bersamaan melengkapi sirkuit korosi. Lalu bisa dilihat di gambar 1.1 menunjukkan segitiga elektrokimia yang menggambarkan interaksi antara anoda, katoda, dan elektrolit, dan akan terjadi selama ketiga komponen ini saling terhubung. Slide selanjutnya. Reaksi anodik. Pada anoda, logam mengalami oksidasi. Contohnya, besi berubah menjadi ion Fe2+ dengan melepaskan 2 elektron. Fe menjadi Fe2+ plus 2 elektron. Elektron tersebut bergerak menuju katodik dan laju korosi bergantung pada seberapa cepat reaksi ini berlangsung. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya adalah reaksi katodik. Di katoda terjadi reaksi reduksi yang menggunakan elektron yang dilepaskan oleh anoda. Dalam lingkungan asam, ion hidrogen berubah menjadi gas hidrogen. Dalam kondisi netral atau basa, oksigen direduksi menjadi ion hidroksida. Seringkali reaksi katodik merupakan langkah yang membatasi laju dalam proses korosi. Slide selanjutnya. Potensial logam dan kecenderungan korosi. Setiap logam memiliki potensial elektroda standar yang menunjukkan seberapa mudah ia mengalami korosi. Logam dengan potensial yang lebih negatif, seperti magnesium, seng, dan besi, lebih mudah terkorosi. Logam mulia, seperti tembaga, perak, dan emas, lebih tahan terhadap korosi. Ketika dua logam saling terhubung, logam yang kurang mulia menjadi anoda dan akan mempercepat korosi. Slide selanjutnya. Keterbatasan potensial standar. Potensial elektroda standar diukur pada kondisi ideal, logam murni, konsentrasi 1 molar, dan suhu 25 derajat. Namun, kondisi nyata biasanya jauh lebih berbeda, sehingga perilaku korosi dapat menyimpang dari deret elektrokimia. Next. Selanjutnya adalah diagram Purbe, gambar 1.2. Diagram Purbe atau diagram EPH menunjukkan stabilitas logam pada berbagai nilai potensial dan pH. Diagram ini mengidentifikasi apakah logam berada pada region imun, region korosi, atau region pasif, di mana terbentuk lapisan pelindung. Diagram ini berguna untuk memprediksi kemungkinan terjadinya korosi. Slide selanjutnya. Cara menafsirkan diagram Purbe. Di wilayah imun, logam berada di dalam kondisi stabil dan tidak mengalami korosi. Di wilayah korosi, logam larut menjadi ion. Di wilayah pasif, terbentuk lapisan oksida yang stabil dan melindungi logam. Informasi ini membantu insinyur untuk menentukan lingkungan mana yang aman atau berpotensi merusak logam. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya adalah kurva polarisasi. Kurva polarisasi digunakan untuk menentukan laju korosi. Di gambar 1.3, suatu yang tidak dapat ditunjukkan oleh diagram Purbe. Kurva ini menunjukkan perubahan potensial terhadap kerapatan arus untuk reaksi anodik maupun katodik. Kurva ini sangat penting untuk mengevaluasi aspek kinetika korosi. Slide selanjutnya. Wilayah polarisasi anodik.
Gambar 1.3 menggambarkan perilaku logam di bawah polarisasi anodik. Dari A ke B, logam mengalami pelarutan aktif. Dari B ke C, lapisan pasif mulai terbentuk. Dari C ke D, logam berada dalam kondisi pasif. Setelah itu, lapisan dapat rusak atau memasuki wilayah transpasif. Ini menjelaskan mengapa logam seperti stainless steel bisa pasif, tetapi tetap gagal pada lingkungan tertentu. Oke, slide selanjutnya. Polarisasi katodik. Gambar 1.4 menunjukkan kurva polarisasi katodik. Garis putus-putus menunjukkan berbagai jenis reaksi katodik yang dapat terjadi, bergantung pada kondisi lingkungan, evolusi hidrogen, reduksi oksigen, dan reaksi reduksi lainnya. Masing-masing menghasilkan bentuk kurva yang berbeda. Oke, selanjutnya adalah laju korosi dan kerapatan arus. Korosi melibatkan perpindahan elektron, yaitu arus listrik. Menurut hukum Faraday, laju korosi berbanding lurus dengan kerapatan arus. Semakin cepat kerapatan arus, semakin cepat laju korosi. Nilai laju korosi dapat dinyatakan dalam satuan seperti milimeter per tahun atau MPY atau miles per year. Selanjutnya adalah depolarisasi. Depolarisasi terjadi ketika faktor-faktor yang memperlambat reaksi elektrokimia hilang. Contohnya, peningkatan suplai oksigen, kerusakan lapisan pasif, pembentukan asam, atau aktivitas mikroba. Depolarisasi sering menyebabkan percepatan korosi. Oke, slide selanjutnya. Slide selanjutnya adalah ringkasan. Singkatnya, korosi merupakan proses elektrokimia yang dikendalikan oleh termodinamika. Logam mengalami korosi karena berusaha kembali ke kondisi yang stabil. Reaksi anodik dan katodik menentukan perilaku korosi. Diagram Purbe menunjukkan di mana korosi mungkin terjadi, sedangkan kurva polarisasi menunjukkan seberapa cepat korosi berlangsung. Konsep ini penting untuk memahami topik selanjutan seperti MIC atau korosi yang dipengaruhi oleh aktivitas mikrobiologis. Baik, mungkin itu saja untuk presentasi pada kesempatan kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di presentasi selanjutnya.